Ada udang di balik batu. Mr. Min Kerajaan Sambo di Polri terbongkar. Pertemuan DPR RI dengan Kapolri sangat menjijikkan. Melihat video ini, publik jadi curiga. Sepertinya apa yang dikatakan Ketua IPW beberapa waktu silam, Ketua IPW membongkar percobaan suap yang dilakukan oleh anggota DPR agar kasus Sambo diberhentikan. Selain itu, pengacara Joshua juga membongkar aliran dana 303 sebesar 300 triliun rupiah mengalir ke rekening anggota DPR. Apa sebenarnya hubungan DPR dengan Ferdy Sambo dalam kasus ini? Saya katakan ini karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Pak, ini Polsek Taman Sari, sebelahnya persis Pak, Diamond. Tiap hari tarik bugil di situ Pak. Sebelahnya kantor polisi. Apakah Polsek Taman Sari nggak tahu? Tahu. Itu satu-satunya polsek yang dimana rating dia lebih tinggi Pak. Setoran dia paling gede. Itu nyata Pak, sebelahnya sendiri. Nggak usah cari cukup jauh sono sini. Itulah yang orang bilang ya kan, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu Diamond itu dulu di situ sebelahnya Taman Sari Pak. Baik Pak itu. Tari bugil tiap kali nawarin kayak begitu. Polisi di mana? Ya kan, yang digerebek apa? Yang kecil-kecil lah, WTS nggak ada izin lah, Bea OnlyFans lagi telanjang-telanjang buat cari nafkah Pak. Sini lu masuk penjara. Nggak usah jauh-jauh, sekarang aja masih banyak Pak, 1001 tuh Raja Mas. Itu emangnya nggak menawarkan, sampai detik ini masih menawarkan. Iya kan? Mana polisi? Kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya mengrame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau harus dibuka. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini, karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suasana pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam udah tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi debat pekan dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa ikat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar. Gitu sama Pak. Dulu ketika saya di FK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik, dengan DPR. Saya ngomong sini publiknya bergerak, selesai. Masalah cicak buaya 2 itu. Dan kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya betul. Gitu. Saya dapat informasi ya. Prakondisi untuk merekayasa kasus ini sudah sampai lingkaran Pak Kapolri. Ya. Jadi melalui spree pribadi Pak Kapolri dipengaruhi. Ya. Oleh karena itu memang ini agak membahayakan. Ini harus diperiksa.
ya diperiksa. Kalau sejauh ini kan Pak Kapolri firm ya membuat keputusan-keputusan, tapi harus diperiksa. Yang kedua, harus kayaknya ini diinvestigasi lebih dalam ya, karena DPR juga sudah dipengaruhi. Setelah dipengaruhi DPR, beberapa oknum DPR menghubungi saya ya. Kemudian juga LPSK juga sudah dipengaruhi sebelum ya, jadi sebelum kasus ini meledak tanggal sebelum 11 itu sudah dipengaruhi semua. Jadi begitu ya, tentang cerita uang beredar ya ada juga ya, jadi memang mesti didalami terus. Akun snack video dengan nama Rakyat Kecil Ingin Keadilan membagikan di laman berandanya. Habis rapat kita foto-foto, ada udang di balik batu. Terjawab, mastermind kerajaan Sambo di Polri bukan Ferdi Sambo, kuasai tambang dan lahan perjudian. Kasus meninggalnya Brigadir J terus bergulir. Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Tak hanya kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo yang menjadi perhatian publik. Kini istilah kerajaan Sambo juga mencuat ke permukaan. Benarkah Ferdi Sambo bukan mastermind kerajaan Sambo di Polri? Tapi ada sosok lain yang diduga mastermind kerajaan Sambo yang menguasai lahan judi dan tambang. Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Mahfud MD menjelaskan mengenai maksud ucapannya soal kerajaan Sambo di hadapan Komisi 3 DPR. Mahfud mengaku awalnya mendapatkan informasi terkait Ferdi Sambo memimpin 3 jenderal bintang 1 atau brigadir jenderal. Masing-masing memiliki tugas untuk menyelidiki, memeriksa, hingga memberikan sanksi. Dan setiap tahapan penyelidikan itu harus atas restu Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Maka tak heran Mahfud menyebut susunan tersebut dikatakan sebagai kerajaan Sambo di divisi Propam dan layaknya Mabes dalam Mabes. Sehingga menjadi seperti kerajaan seperti Mabes di dalam Mabes Polri. Itu cerita dari senior-senior. Perspektif lain, terpisah guru besar politik dan keamanan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Profesor Muradi menilai kerajaan Sambo yang muncul di publik tidak terlepas dari peran pihak lain. Pihak lain tersebut salah satunya kakak asuh di Polri yang sudah terbentuk sejak di Akademi Kepolisian sebagai pola hubungan senior junior. Menurut Muradi, karir Ferdi Sambo yang melesat tinggi ini tidak terlepas dari peran kakak asuh yang ada di lingkungan Polri. Sejatinya, sambung Muradi, jabatan Kadif Propam yang sebelumnya diduduki Ferdi Sambo harusnya diemban oleh sosok polisi dengan pengalaman yang luas. Misalnya dia pernah menjadi penyidik hingga ke level pengambil kebijakan di level provinsi atau Kapolda. Kalau saya menyebut FS atau Ferdi Sambo less experience, tidak pernah pegang Polda, jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, selebihnya di elit. Beberapa menyebutnya Ferdi Sambo polisi Jakarta karena muter-muter menjabat di Jakarta. Muradi menambahkan jika melihat kasus Ferdi Sambo secara utuh, maka peran kakak asuh yang membesarkan Ferdi Sambo juga bisa ikut diproses. Menurut Muradi, kakak asuh Ferdi Sambo ini adalah mastermind atau perencana dari kerajaan Sambo. Bahkan tak hanya menguasai lahan perjudian. Menurut dia, kalau Ferdi Sambo diproses secara hukum, maka kakak asuhnya juga harus diproses. Kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Ferdi Sambo. Kakak asuh yang jadi mastermind semuanya bukan hanya judi, ada juga tambang, ada juga yang lain. Lebih lanjut, Muradi menilai dilihat dari latar belakang Ferdi Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang ada lantaran didukung oleh kakak asuh. Untuk itu Kapolri perlu juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh mengenai kenapa kerajaan Sambo kuat dan berkuasa. Komisi 3 DPR juga menanyakan itu. Pak Kapolri butuh waktu untuk menuntaskan itu. Momen ini menarik untuk Kapolri untuk bersih-bersih. Penjelasan Kapolri. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Jakarta kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditanya anggota Dewan soal isu kerajaan Sambo dan Konsorsium 303 atau bisnis perlindungan judi online yang menyeret nama Sambo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Menurut Kapolri, pihaknya tengah mendalami isu tersebut. Terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait yang tadi, kemudian memunculkan apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah Konsorsium 303, kemudian juga dengan cacat yang lain. Jadi saat ini kan